Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di kesempatan weekend ini saya akan membagikan bagaimana caranya kita bisa trading dengan modal kecil dan akun itu kita bangun dari awal dengan tujuan bisa menutupi kebutuhan hidup dan juga rencana masa depan kita secara terukur ya. Saya akan buatkan tutorial bagaimana caranya dengan modal kecil ya. Karena ini yang saya lakukan di akun utama saya hingga saya bisa hidup dari forex ya. Oke, baik, ini akun yang saya buat tanggal 25 kemarin ya, 25 Agustus. Berarti sampai hari ini sekitar 1 minggu lebih sedikit ya. Jadi pada saat itu depositnya adalah ini ya, 10,37 $10 ya. Ini Anda lihat di sini keterangannya deposit internal transfer ya. Karena deposit di OctaveX itu minimal Rp400.000. Jadi ini saya internal transfer karena saya memang selalu konsen terhadap trading modal kecil ini dari beberapa tahun yang lalu ya. Oke, dari modal 10 ini berjalan dengan lot 0,01 terus sampai hari ini, dan pagi ini saya WD 15 US dollar. Artinya WD yang 15 ini sudah lebih dari apa yang saya depositkan, yaitu yang 10 ini. Jangan kita lihat nilainya nominalnya ya. Kita biasakan jangan melihat nominal apabila belajar forex. Karena nominal itu berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam hal mungkin permodalan dan segala macamnya ya. Jadi itu juga saya usahakan selalu apabila memberikan tutorial itu dari modal yang kecil sehingga semua orang bisa menjangkau. Karena kalau kita terangkan pada akun yang modal di atas 10.000 itu tidak semua orang bisa. Oke, ini artinya yang pertama, walaupun modal ini 10, ini sangat tidak direkomendasikan. Karena trading forex modal 10 itu kalau kita tidak terbiasa itu hanya buang-buang uang ya. Tapi jika kita memang ngotot ingin mengelola ini dengan disiplin, itulah kenapa saya tunjukkan seperti ini, bahwasanya potensinya bisa dan semua orang bisa melakukannya. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi ini semua 0,01 ya. Ini ada satu yang salah, ini USD CAD ini karena saya berpindah dari akun yang lain masuk ke akun ini, lotnya 0,05 jadi terikut di sini ya. Ini langsung saya close. Selebihnya itu semua 0,01. Oke, jadi di sini yang ingin saya sampaikan ini agak panjang ya. Mungkin akan dibagi beberapa video, maksimalnya 10 menit satu video ya. Karena tidak bisa kita jelaskan, apabila kita jelaskan juga secara singkat nanti tidak ada gunanya ya. Oke, jadi di sini yang ingin saya terangkan adalah konsep bagaimana caranya membangun akun dari kecil dan itu untuk jangka panjang ya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang termasuk konsep money management juga ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat perencanaan ya. Jadi planning ya.
Karena tanpa rencana, akun kita itu tidak akan kemana-mana. Oke, termasuk di sini diantaranya permodalan, kita memulai dari berapa usaha ini. Seperti yang saya contohkan tadi, $10 juga bisa. Kita contohkan misalnya $100 ya. Ini harus kita rencanakan dulu. Kemudian, dalam perencanaan ini harus terdiri dari ada juga 2 poin yang harus kita tetapkan di awal. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan profit, itu tidak mungkin kita tahan terus di akun kita sampai bertahun-tahun. Karena itu nanti akibatnya kita akan kehilangan kembali ya. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan membahas ini saja karena ada 3 poin yang ingin saya bahas. Tapi mungkin cukup ini saja dulu karena sangat panjang penjelasannya ya. Jadi yang pertama, dalam planning ini kita harus merencanakan berapa porsi profit yang bisa kita nikmati dan berapa porsi profit yang kita hold, kita tahan atau kita sebut dengan reinvestasi atau reinvestment ya. Ini penting sekali ya. Karena apa? Karena rahasia orang kaya semakin kaya itu adalah salah satunya adalah di reinvestment. Mereka menginvestasikan kembali hasil dari profit yang didapat pada investasi sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya menerapkan 25% porsinya itu profit yang bisa saya nikmati. Termasuk di dalamnya dari situlah untuk biaya hidup kita, biaya dapur misalnya, biaya kelakuan misalnya, yang merokok segala macam, ngopi-ngopi, nah itu semua dihitung ya. Jadi saya ambil 25%. Kemudian 75%-nya itu reinvestasi. Reinvestasi artinya profit kita itu tetap ditahan di akun itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa naik lot. Misalnya seperti ini tadi, 0,01 ya, 0,01. Kan tidak mungkin kita selamanya 0,01. Kita kepengen naik ke 0,2, 0,02, 0,04 hingga 1, 2 hingga 10 lot beberapa tahun ke depan. Jadi itu membutuhkan modal. Jadi modal itu sangat tidak disarankan kita mendeposit langsung dari misalnya tabungan atau menjual sesuatu atau meminjam gitu ya. Itu sangat tidak bagus untuk akun kita. Jadi berapa kita punya misalnya hanya $10 ya itu kita perjuangkan. Oke. Jadi ini tadi saya tunjukkan ya. Di sini tadi ini saya sudah profit 63 dan saya ambil sekitar 25%-nya yaitu 15 ya. Tidak usah kita buka lagi. Oke, jadi ada 2 hal penting di sini ya. Yang pertama adalah berapa porsi yang bisa kita pakai dan termasuk nanti ini juga apabila sudah besar, tabungan juga dari sini berasal ya. Kalau kebutuhan hidup sudah cukup, berarti sisanya untuk tabungan. Itu dari porsi 25%. Yang ini tetap dia jalan terus ya. Sampai target yang kita tetapkan. Katakanlah target kita ingin trading dengan 2 lot misalnya. Kalau target ini sudah tercapai, kita tetap fix lot di situ dan berapa modal yang aman, segitulah modal yang tidak bisa kita ganggu dari akun trading kita. Jadi kita mengambil profitnya saja. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kapan kita bisa memulai usaha ini dan bisa menghasilkan kita ataupun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa hidup dari forex. Kalau perencanaan kita matang,
kita sudah bisa hitung ya, seperti yang sering saya kampanyekan kira-kira seperti itu. Di VIP itu atau kami itu fokus dengan pencapaian 1.200 pip per bulan, atau dengan kata lain apabila dipecah rata-rata 300 pip per minggu. Dan dengan 0,01 kami harapkan dalam satu bulan itu bersih mendapatkan profit 100 US dollar. 100 US dollar dengan modal 100 ya. Modalnya 100. Jadi setiap bulan ini akan naik lot dari 0,01, 0,02 hingga seterusnya. Jadi ketika kita sudah mencapai 100 dolar keuntungan, 25%-nya kita tarik. Berarti 25%-nya itu 25 US dollar. 25 US dollar ya. Sekitar 300-an ribu sebulan. Mungkin saja itu belum cukup. Itulah kenapa kita masih harus tetap melakukan pekerjaan kita yang saat ini, kalau masih seperti ini kondisinya. Oke. Kemudian apabila kita sudah naik lot ke 0,02, maka hasil kita asumsikan 200. Dan porsi yang untuk bisa kita nikmati dan untuk biaya hidup yang saya sampaikan tadi 25%, berarti 50 US dollar. Kemudian kita naik lot ke 0,04 3 bulan ke depan, maka ini sudah 100 US dollar porsi yang bisa kita nikmati. Kemudian di bulan keempat 800 profitnya, porsi kita 200. Ini sudah sekitar 2.500.000, hampir sama. Mungkin rata-rata kita bekerja gaji pokoknya sudah hampir mendekati ya. Oke, jika 200 US dollar sudah cukup untuk biaya hidup kita, disitulah kita bisa yang dinamakan mulai merasakan trading for living. Walaupun ya sederhana sebagaimana orang rata-rata bekerja di kantor gitu ya. Jika ingin lebih, naikkan lagi 1 bulan lagi supaya ini menjadi 400, 5 jutaan. Jika masih belum cukup, 1 bulan lagi bersabar mencapai 810 jutaan. Jadi kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan ke depan, jika fokus, maksudnya fokus di sini jangan terlalu terbebani apabila loss. Fokus saja hasil akhirnya itu 1000 pip, atau fokus saja hasil akhirnya itu profit 100 dolar dengan 0,01 dalam 1 bulan. Jadi apabila loss 1 minggu itu jangan mengganggu ya, tetap fokus dan tetap jalankan trading biasa saja. Percaya saja sama saya, apabila fokus, seburuk apapun sistem Anda, apabila MM-nya ataupun lot-nya itu tetap, itu sangat sulit 100 dolar itu akan habis, akan MC. Dengan catatan, lot-nya tetap 0,01 misalnya, ini bagi yang baru memulai ya. Jangan dinaik-naikkan dan jangan nambah-nambah posisi apabila floating. Apabila SL ya SL, apabila TP ya TP. Kita akan menghitung total keseluruhan dalam akhir bulan nanti, dalam 1 bulan. Oke, dan target 1 bulan 100 US dollar itu jangan menjadi beban. Apabila tidak tercapai, ya mungkin 1 bulan seminggu. Tidak tercapai, ya mungkin 1 bulan 2 minggu. Dan percayalah, itu tidak akan seperti itu terus. Bisa saja bulan ini Anda mencapainya 1 bulan 2 minggu, bulan depan Anda mencapainya dalam 3 minggu, tidak sampai 1 bulan. Ya, ini perlu kita pahami untuk membentuk pemahaman yang betul dan psikologi yang matang.
Oke, mungkin itu saja dulu karena durasi ya. Ini sudah 15 menit. Nanti akan sulit untuk diupload ya. Kita sambung di lain waktu apabila ada kesempatan. Pesannya adalah lakukan trading ini dengan perencanaan, tidak peduli Anda mulai dari modal berapa. Yang penting punya perencanaan dan punya visi yang jauh ke depan. Jangan kita berpikir trading ini hanya sekedar hobi misalnya atau sekedar yang lain-lain atau mungkin hanya sekedar untuk beli rokok, beli susu anak atau itu terlalu kecil ya. Impian kita itu terlalu kecil. Perbesar impian Anda, maka usaha ataupun komitmen Anda di bisnis ini akan semakin lebih kuat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.